misalkan dari teman-teman guru honor sekolah negeri dan juga guru honor sekolah swasta, yang mana di sini ada persyaratan bagi teman-teman yang bisa memilih formasi di tahap 2 itu asalkan masih ada sisa formasi ya di daerah kita. Kalau misalkan di daerah kita nggak ada formasi, maka kita ikutnya di tahap 3, misalkan itu untuk ijazah bahasa Inggris, teman-teman. Oke, pertama-tama di sini kita langsung saja yaitu masuk ke SSCASN, kemudian kita klik saja, kemudian berikutnya kita klik login, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, di sini teman-teman masukkan nick dan juga passwordnya. Nah, di sini makna dari pembuatan akun dari tutup ini adalah tidak lagi membuka untuk pendaftaran, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendaftar, ini tinggal memilih formasi saja. Karena teman-teman itu belum lolos di tes tahap 1, atau mungkin teman-teman dari guru honor sekolah swasta yang mana memang secara juknisnya teman-teman itu ikutnya tes di tahap 2. Kemudian kita bisa klik saja masuk di sini. Berikutnya teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, ini teman-teman, di sini kalau misalkan teman-teman yang tidak memiliki sertifikat pendidik ya, teman-teman yang nggak memiliki sertifikat pendidik, di sini nggak akan ada, nanti di bagian sistem juga tidak akan ada. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, ini teman-teman sudah ada tombol untuk memilih formasi yang tahap 2. Nah, ini sudah berfungsi dan kita sudah bisa memilih formasi mulai tanggal 15 November, ini mulai jam 11 malam, teman-teman. Nah, ini untuk memilih formasi, teman-teman klik saja di sini, teman-teman, yaitu memilih formasi tahap 2. Ini adalah contoh dari kawan kita yang mana di sini teman-teman ini dari sekolah swasta ya. Dari teman-teman dari sekolah swasta itu nanti akan ada tampilan yang seperti ini. Nah, di sini teman-teman, ini untuk jenis seleksi ini adalah PDKK guru. Nah, untuk jenis seleksi PDKK guru ini sudah terkunci secara sistem, teman-teman. Jadi kalau warnanya sudah gelap, ini nggak putih ya, nggak ada menu drop down, ini nggak bisa kita pilih ya. Kemudian di sini untuk bagian tesnya adalah sekarang masuk di tahap 2, ini juga nggak bisa kita pilih. Untuk instansi ini sudah macet di sini, teman-teman. Ini nggak bisa kita pilih ya. Nah, ini sudah masuk, ini adalah misalkan pemerintah Kabupaten Ngawi, seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk jenis formasinya, ini adalah jenis formasi itu ada dua, teman-teman, yaitu jenis formasi umum dan juga jenis formasi disabilitas. Nah, di sini kenapa kita pilih umum? Karena peserta ini bukan disabilitas. Karena bukan disabilitas, maka di sini kita pilih yang umum, teman-teman. Kemudian di sini disampaikan juga ada tulisan berwarna merah. Batas akhir pendaftaran instansi ini adalah tanggal 19 November 2021 pukul 23.59. Harap akhir pendaftaran sebelum waktu yang tertera. Kemudian teman-teman di bagian kesini, nah ini ada ijazah pendidikan. Nah, ijazah pendidikan ini akan otomatis terisi di sini, teman-teman. Nah, di sini untuk ijazah pendidikan ini sudah tertera di sini, yaitu pendidikannya misalkan S1 Pendidikan Agama Islam. Meskipun di sini ada menu drop down, maka di sini ketika kita pilih, ini adalah pilihannya juga ujung-ujungnya masuk pada S1 Pendidikan Agama Islam. Dengan demikian, ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita tidak bisa mengganti ijazah ya pada pemilihan formasi yang tahap 2 ini. Bagi teman-teman yang kemarin sempat bertanya di kolom komentar, apakah saya bisa mengganti ijazah saya atau mungkin bisa menambahkan sertif saya? Ini adalah jawabannya tidak bisa, teman-teman. Nah, di sini ini buktinya ketika kita klik di sini, ini nggak ada pilihan-pilihannya. Ini tersinkron, teman-teman, dari Dapodik dan juga dari Info GTK. Kemudian untuk sertifikat pendidikan, bagi teman-teman yang belum pernah mengupload sertif pada akun SSCASN ketika dulu melakukan pendaftaran, maka di sini meskipun kita sudah punya sertif, ini kita tidak bisa menambahkan sertif ini. Nah, kemudian di sini untuk formasi jabatan, nah di sini yang kita pilih itu adalah ini, teman. Kita itu hanya memilih jabatan dan juga lokasi kerja saja berdasarkan pada ijazah yang kita miliki dan atau sertifikat pendidikan yang kita miliki, teman-teman. Jadi di sini untuk IPK ini otomatis sudah terisi ya, dan juga nomor ijazah tahun lulus ini sudah otomatis terisi dari sistem SSCASN, teman-teman. Nah, ini kita tinggal pilih saja. Untuk pilih formasi ini kita klik di sini ya, pilih jabatan. Ini kita bisa pilih di sini. Nah, ini jabatan yang ditunjukkan. Jabatan yang ditunjukkan ini berdasarkan dari ijazah yang kita miliki. Kalau misalkan teman-teman itu memiliki ijazah dan juga sertif misalkan, ini nanti akan ditunjukkan formasi mana yang bisa didapat dengan menggunakan ijazah ataupun sertif yang kita miliki. Misalkan di sini
saya itu ijazahnya misalkan ekonomi misalkan. Ekonomi, kemudian saya punya sertifikat didik S1 misalkan kode 27 ya, 027 PGSD, maka nanti kita akan bisa ditunjukkan untuk memilih formasi dari keduanya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu ingin mendapatkan afirmasi setting di apa itu ya, dihitung, teman-teman pilih yang formasi linear dengan settingnya. Nah, ini teman-teman, untuk jabatan, pilih jabatan ini kita tinggal klik saja di sini. Teman-teman pilih yang ada. Jadi pilihannya mungkin hanya satu seperti ini. Kita klik. Kemudian untuk lokasi formasinya nanti akan ditunjukkan. Berikutnya setelah kita memilih ahli pratama guru agama Islam ini misalkan karena ijazahnya S1 Pendidikan Agama Islam, maka untuk lokasi formasi ini kita tinggal pilih saja. Nah, ini lokasi formasi. Nah, ini untuk formasi-formasi yang masih tersedia untuk guru pendidikan agama Islam yang ada di Kabupaten Ngawi. Ini adalah ini teman-teman. Jadi kita bisa pindah ke lintas kecamatan ya, asalkan ini masih dalam satu instansi. Nah, ini misalkan SDN Veteran 1, Wakah, Tepas, dan lain sebagainya. Nah, ini kita tinggal pilih saja ini. Nah, setelah teman-teman pilih, ini kita klik di sini. Misalkan saya ingin memilih SD mana ya. Misalkan kita akan memilih SD yang ada di sini misalkan. Nah, misalkan ini. Nah, otomatis nanti kita sudah memilih ini, jabatannya ahli pratama guru agama Islam, lokasi formasinya SD Simateri 2 misalkan. Untuk IPK-nya sekian, ini otomatis sudah terisi, kita nggak bisa menggantinya teman-teman. Berikutnya di sini untuk tahun lulus ini juga sudah otomatis terisi ya, kita nggak bisa mengganti. Untuk jenis perguruan tinggi ini juga sudah seperti ini, dalam negeri. Kemudian tanggal ijazah ini sudah terekam sejak dulu kita melakukan pendaftaran. Kemudian nama perguruan tinggi juga seperti itu. Nah, nama perguruan tinggi, kemudian berikutnya untuk prodinya ini sudah terkunci, jadi kita hanya memilih informasi saja. Nah, kemudian teman-teman setelah selesai, ini kalian ketika kaca di sini, misalkan di sini ada F, di huruf F kecil, kemudian huruf D, kemudian angka 4, kemudian angka D. Setelah itu teman-teman klik di sini, akhiri pendaftaran. Setelah teman-teman akhiri pendaftaran, nanti tinggal menunggu saja untuk penetapan daftar peserta untuk seleksi P3K Guru tahap 2. Dengan demikian setelah itu nanti teman-teman bisa mencetak kartu peserta ujian